Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda di edisi khusus di bulan perdamaian ini. Kalau minggu lalu kami mengangkat cerita tentang kebangkitan Aceh, khususnya beberapa warga dari perumahan Cinta Kasih Panterik, kali ini kami telah menyiapkan kisah lain dari Nehen Aceh Besar dan bagaimana masyarakat Aceh belajar dari kejadian tsunami 9 tahun lalu. Kuburan massal korban bencana alam tsunami Aceh biasanya menjadi tempat tujuan utama warga Aceh saat memperingati hari peristiwa tsunami. Pada setiap tanggal 26 Desember, sepanjang hari mulai pagi sampai sore, para peziarah silih berganti berdoa di area pekuburan. Sementara malam peringatan 26 Desember selalu mengingatkan setiap orang yang hadir akan dahsyatnya peristiwa tersebut. Tetapi tidak hanya mengingat duka, doa dan zikir juga melukiskan kerinduan pada Sang Pencipta, sekaligus harapan terbaik untuk jiwa para korban atau syuhada. Begitupun bagi Zainuddin, seorang warga perumahan Cinta Kasih Nehen, Aceh Besar. Walau sering berada dalam kesulitan ekonomi keluarga, Zainuddin tetap tenang dan mensyukuri kedamaian tercipta di bumi Aceh pasca bencana tsunami. Setiap malam menjelang tanggal 26 Desember, pemerintah Kota Banda Aceh selalu menggelar doa dan zikir bersama untuk memperingati peristiwa tsunami tahun 2004. Acara doa, sharing dan mengenang kedahsyatan dan nasib para korban biasanya dilakukan di halaman gedung Wali Kota Banda Aceh. Seluruh lapisan masyarakat diundang untuk hadir dalam acara ini. Melalui acara ini, umat diajak untuk tetap bersyukur dan menggantungkan seluruh hidupnya pada kehendak Yang Maha Kuasa. Selain itu juga untuk menyatukan hati menghadapi berbagai persoalan secara bersama dan menguatkan kembali tekad bersama untuk bangkit dan mencitrakan bumi Serambi Mekah sejati. Bencana memang besar, tetapi orang Aceh percaya mereka diizinkan menghadapinya karena mereka dimampukan untuk menanggungnya. Orang Aceh juga percaya bahwa peristiwa tsunami memberi pelajaran sangat berharga yang mengajarkan mereka hakikat kehidupan. Salah seorang warga Aceh yang meyakini hal itu adalah Zainuddin M. Yasin. Zainuddin M. Yasin adalah seorang warga perumahan Cinta Kasih Seci di Nehen, Aceh Besar. Pekerjaannya sehari-hari menarik becak motor. Saya tinggal di PP ini sejak tahun 2008 bulan 2, salah gitulah. Cuman pekerjaan saya sehari-hari tukang becak. Kalau berangkat pagi berangkat, pulang cuma nggak tentu. Kadang-kadang jam 6, kadang-kadang ada jam 1 malam. Kalau kita pukul rata-rata itu nggak tahu. Pokoknya kadang-kadang ada yang 20.000 satu hari dapat, kadang-kadang lebih, kadang-kadang ada yang 100 lebih. Nah, kalau kita pukul per hari itu nggak tahu kita pukul. Jarak dari tempat tinggalnya di komplek Cinta Kasih Nehen di Kota Banda Aceh sekitar 19 km. Setiap hari, khususnya untuk pulang pergi dari area kerja ke rumah, ia menempuh kira-kira 38 km. Zainuddin memiliki beberapa pelanggan di wilayah Kota Banda Aceh, baik itu pelanggan pribadi maupun kantor. Misalnya saat ini, ia sedang mengantarkan jatah catering makan siang bagi sebuah kantor. Karena nggak ada orang sepi, cuma dibawa pindah ke tempat lain, kita beri tumpang. Itu nggak tentu, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Cuma tergantung rezeki kita lah. Sekarang mau ke Parsas deh, di depan Misi Raya tuh. Hari libur nggak? Istirahat loh. Kalau ada orang memanggil ke rumah, keluar juga. Sehari-hari Zainuddin memiliki tempat mangkal di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Tetapi tempat favoritnya terutama saat menjelang waktu lohor adalah di area sekitar Masjid Baitur Rahman. Salah satu alasannya agar ia mudah menunaikan kewajiban sholat. Zainuddin selalu membawa plastik berwarna merah di becaknya. Plastik itu berisi baju koko dan sarung yang akan ia pakai pada saat sholat nanti.
Pada saat terjadi tsunami 2004, Zainuddin dan keluarga tinggal di Kampung Keramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Adik ipar dan keponakannya meninggal, sementara rumah dan seluruh harta bendanya tidak terselamatkan lagi. Di sela waktu kerjanya, Zainuddin sering beristirahat makan siang di tempat seorang sahabatnya yang memiliki kedai kopi di pinggir jalan menuju daerah Syah Kuala. Kedai kopi adalah tempat umum selain masjid yang paling banyak berdiri di daerah Aceh. Warga Aceh senang bersilaturahmi sambil ditemani minuman khas kekayaan daerah mereka sendiri, kopi Aceh. Telah bertahun-tahun Ahmad menekuni usaha ini. Dulunya lantai 1 ia gunakan sebagai kedai, tempat makan dan toko. Sementara keluarganya tinggal di lantai 3. Tetapi sejak peristiwa tsunami, tempat ini hanya ia pakai sebagai tempat makan. Kami dulu tinggal di sini, di atas lantai 3. Udah itu kan hari Minggu kejadian tsunami. Ya, begitu kejadian tsunami, kami nggak sempat turun di atas, goyang-goyang terus gini kan. Udah itu berhenti gempa, turun. Begitu turun sampai ke bawah, kami lari semua. Ini nggak tutup, buka gini. Kalau rezeki kita, tetap rezeki kita. Tapi kalau nggak ada rezeki kita, tetap nggak ini ya. Udah itu kami lari ke Ulung Peta sana, ke daerah Simpang Surabaya. Gitu. Keluarga insya Allah selamat semua. Di sana 2 bulan lebih selama. Balik ke ni sekitar 7 tsunami. Balik bukan dalam arti tinggal, pembersihan ni lah, pembersihan rumah, toko kan. Itu airnya situ, itu batas. Ya, itu masih bekas ya. Itu tandanya sejarah apabila nanti ada orang tanya kita tunjuk aja situ. Sengaja nggak ada jam. Itu juga TV di atas sana dekat jam. Itu dicuri sama orang. Tinggal itu kan nggak ada orang lagi, ini kebuka. Ya, semua. Jadi akhirnya kami lari, orang masuk. Ya, kesempatan. Hari ini Zainuddin cukup lelah berkeliling kota dan pulang lebih awal sebelum pukul 6 sore. Ia segera menunaikan sholat asar di rumah sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Israwani, istri Zainuddin, adalah seorang ibu rumah tangga yang juga membuat kue untuk dijual di warung sekitar rumah. Hari ini mereka lupa bahwa esok adalah hari libur nasional bertepatan dengan hari Natal. Walaupun bahan telah disiapkan, adonan belum dibuat, jadi bisa disimpan. Tetapi mereka telah terlanjur membuat roti goreng yang tidak tahan disimpan 2 hari. Mau tidak mau, roti harus dibuat. Putra, kue, cok kue. Cok le, siapa? Keting, aja. Ya, ibu guna aja. Ya, ibu. Aku pakai jauh dulu. Cok, ayo. Tutup. Kami sekeluarga dari Aceh PD Sigli lah. Ini merantau sini dari tahun berapa? Yang bawa istri sini dari tahun 97 lah. Bawa orang rumah. Kalau saya dari tahun 90 lah kan Aceh. Kalau penduduk di sini kita lihat sekarang, kalau di lorong ini kan, kalau lorong lain nggak tahu kan. Kalau ini akur lah. Cuma kalau pencaharian orang di sini semua keluar ke kota. Itu apa adanya kerjanya lah. Kadang-kadang ada yang kerja di tempat LP itu dan sampah. Seperti saya ada nelayan, ada juga yang jualan, ada juga. Yang paling banyak sini kita bilang apa? Ya angkutan lah, becak lah yang banyak. Kalau air agak susah sedikit. Kadang-kadang gini, kadang-kadang pas 2 hari 3 hari nggak ada sekali 1 hari gitu sekali. Agak susah sedikit, cuma nggak lancar lah.
Zainuddin bernama Rozak Tulmuna, duduk di kelas 3 sekolah menengah atas. Sementara anak keduanya, Mutia Salima, duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Kalau perasaan saya sekarang rukun lah kayaknya. Kalau mungkin sekolah yang itu dibangun kembali, sekolah anak-anak sini dekat, lebih dekat. Sekolah kali ini sekarang anak-anak di sini sekolahnya ke kota semua. Dari ongkos jajan tuh nggak mungkin, karena penduduk di sini agak pencariannya agak sempit. Lebih baik kalau ada sekolah di sini lebih bagus. Di perumahan ini terdapat sekolah taman kanak-kanak dan sebuah sekolah dasar. Letaknya di tempat yang cukup tenang di pinggir perumahan. Beberapa siswanya juga berasal dari perumahan di sekitar perumahan Cinta Kasih Nehen. Ruang belajar kita hanya di sini, sebenarnya ruang yang masih kosong ada 8 yang kita gunakan, juga 8 ruang kelas yang masih kosong karena memang lokal jumlah semuanya di sini adalah 21 lokal. 21 yang kita gunakan hanya 8. Yang lain memang yang sejumlah murid sekarang yang 270 murid siswa tidak semuanya terisi. Perumahan Cinta Kasih Secinehen berlokasi di Jalan Laksamana Malahayati, kilometer 14, Desa Nehen, Aceh Besar. Sebanyak 830 kepala keluarga korban tsunami tinggal di sini. Suasana asri dan udara yang sejuk menyelimuti perumahan ini. Rata-rata warga perumahan ini bekerja di kota Banda Aceh sebagai karyawan, pedagang, nelayan, ataupun penarik becak. Memang ada 1-2 Bu ya yang maju itu. Kita lihat tidak semua merata ya. Mungkin dari segi ekonomi 1-2 mereka maju, mereka siap untuk membangun rumahnya segala macam ya. Jadi memang semuanya masyarakat di sini kan mencari aja ke kota ini Bu, maksudnya ke Banda Aceh. Jarak dari Nehen ke ibu kota Banda Aceh sekitar 19 km. Di kilometer-kilometer pertama kita dapat melihat banyaknya tanaman bakau yang ditanam di atas rawa-rawa di pinggir jalan dekat pesisir pantai. Setelah tsunami, lebih banyak lagi tanaman bakau yang ditanam sebagai pertahanan alami menghadapi gelombang pasang air laut. Sampai hari ini itu di pinggir laut itu lagi digalakkan penanaman tanaman bakau. Karena tanaman bakau itu ya lebih kuat untuk menahan tsunami. Mulai dari Ulele kita udah penanaman bakau mungkin sampai ke Kerucut itu batas Aceh Besar itu. Jadi penanaman bakau sendiri itu dilaksanakan kalau dulu dari BRR, dari Dinas Perikanan. Kalau sekarang pun ini yang lagi ditanam oleh Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup. Selain pertahanan alami dengan tanaman bakau, upaya lain yang dilakukan untuk mencegah jatuhnya banyak korban akibat bencana tsunami adalah membangun gedung pusat riset dan mitigasi bencana yang juga berfungsi sebagai gedung perlindungan atau escape building bila terjadi tsunami. Terdapat 4 gedung seperti ini di wilayah-wilayah pesisir sekitar Banda Aceh. Secara teknis, gedung-gedung ini terhubung dengan sistem peringatan gempa berpotensi tsunami. Bila terjadi gempa yang berpotensi tsunami, sirene early warning system akan berbunyi mengingatkan seluruh warga untuk bersiaga dan mengungsi ke gedung-gedung tersebut. Di sudut-sudut jalan dipasang tanda gambar petunjuk arah ke tempat mengungsi. Pada saat terbentuk BRR, udah banyak yang dibangun itu seperti escape building yang ada di pinggir itu, habis itu sungai tsunami yang ada di ada beberapa titik yang ada sekarang itu. Jadi itu hampir setiap bulan kita sosialisasi terhadap masyarakat yang ada, terutama di Kota Banda Aceh. Itu kita sosialisasi terutama pada pengurangan risiko bencana. Apabila terjadi gempa, kemana orang itu harus berlindung dan gimana cara berlindung itu. Dan kita ada juga yang kita rencanakan itu seperti desa tangguh, bahwa masyarakat itu bisa dengan sendirinya ya bisa menyelamatkan diri, dengan sendirinya.
Segala upaya preventif dilakukan untuk mencegah jatuhnya banyak korban bila terjadi tsunami. Jumlah korban tsunami 26 Desember 2004 di seluruh wilayah negara-negara pesisir Samudra Hindia mencapai total lebih dari 230.000 jiwa. Total jumlah korban di Provinsi Aceh sendiri mencapai lebih dari 174.000 jiwa. Ada beberapa kuburan massal di kota-kota pesisir Aceh. Salah satunya terletak di Meraksa, Kabupaten Aceh Besar. Di sekelilingnya terdapat pagar dengan tonggak-tonggak hijau bertuliskan kaligrafis 99 sifat Tuhan menurut agama Islam. Kuburan massal sekaligus menjadi tempat peringatan tentang hidup di dunia yang tidak kekal. Sejak pagi, warga berdatangan silih berganti secara tekun dan tak putus mengumandangkan doa permohonan ampun atas segala dosa dan keselamatan jiwa. Kuburan massal ini menjadi salah satu tempat acara peringatan mengenang korban tsunami setiap tanggal 26 Desember. Tidak hanya warga Aceh, tetapi juga umat dari berbagai wilayah Indonesia dan beberapa wilayah negara lain. Kalau masyarakat Jepang juga sangat memperhatikan kepada masyarakat Aceh, khususnya pasca gempa dan tsunami di Aceh. Dan sesudah itu masyarakat Jepang sendiri sudah telah mengalami nampaknya sebentuk ya dengan masyarakat Aceh. Jadi rasa simpatisannya sangat kuat dan ingin membagi sharing knowledge, membagi pengetahuan dan pengalaman pasca gempa dan tsunami. Bagaimana identik dengan kebahagiaan dan duka tersebut silih berganti. Wakil kal ayyamu nudawiluha, maka negeri Jepang juga digoncang oleh tsunami berulang-ulang sampai akrabnya musibah tersebut dengan negeri mereka, sehingga istilah bahasa mereka lah yang dipopulerkan di seluruh dunia. Jadi masyarakat Jepang itu juga mau mempelajari, mau mengikuti pengalaman masyarakat Aceh sendiri. Karena masyarakat Aceh itu kan duluan pengalamannya, sudah 9 tahun dan sudah bangkit kembali. Sedangkan masyarakat Jepang itu baru 2 tahun, 3 tahun. Jadi ya begitulah, jadi masyarakat Jepang itu sangat memperhatikan kondisi keadaan masyarakat Aceh. Kuburan massal lain yang merupakan kuburan massal terbesar di wilayah Aceh Besar adalah kuburan massal Siron yang terletak di Kelurahan Siron, Kecamatan Imin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Hamparan rumput tanpa nisan ini adalah areal pemakaman tempat dikuburkannya 46.718 jiwa secara massal. Luas areal ini mencapai sekitar 2 hektar. Kaum keluarga yang kehilangan sanak saudaranya tanpa jejak juga berdoa di tempat ini. Istri saya begitu gempa pertama belum lari dia. Begitu dia disuruh lari sama orang-orang tetangga, baru suruh diambil tas, digendong anak, itu baru lari. Dibilangnya air naik, air naik, air naik, itu baru naik, baru lari. Lari terus sampai ke Goheng, arah ke Stoi, itu baru istri saya tersangkut sama tersandung batu, jatuh dalam sungai. Anak saya yang tua sempat lari. Sedih sekali, ya, paling sedih. Teringat arwah-arwah saudara, abang, pakcik, adik-adik, saudara-saudara semua yang dekat-dekat, kerabat semua, habis semua. Setiap tahun kalau sudah kami, kalau bilangnya orang Aceh, setiap ziarah kuburan, lebaran haji, lebaran puasa, tetap kami kemari. Kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali, ada waktunya. Iya, maknanya itulah harus ingat kepada Allah. Kita ingat, jangan sampai kita minta sama Allah, jangan lagi diberi musibah tsunami di Aceh ini. 9 tahun lebih Aceh membangun diri selepas bencana tsunami. Pembangunan fisik tampak di mana-mana. Menurut laporan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias,
pada akhir November 2008 sudah dibangun hampir 125.000 rumah dan lebih dari 3.000 km jalan. Selain itu, lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian dipulihkan dan 20 unit pelabuhan laut dibangun. Pembangunan di bidang pendidikan juga menjadi perhatian. Lebih dari 113.000 tenaga kerja dilatih, termasuk diantaranya 38.000 tenaga guru. 1.450 unit gedung sekolah dan lebih dari 3.000 rumah ibadah dibangun dan direhabilitasi. Total terdapat 12.500 proyek pembangunan yang dikerjakan di Aceh dan Nias oleh berbagai pihak. Sampai saat ini, bahkan beberapa pihak masih melanjutkan bantuan dan dukungan bagi masyarakat Aceh untuk kembali bangkit dan maju. Secara umum, bencana yang telah lalu itu tidak dapat terlupakan oleh warga Aceh. Namun hikmah di balik bencana membuat mereka belajar bersyukur menghadapi kehidupan yang bahkan pernah dihempas oleh sebuah peristiwa tsunami dahsyat. Meningkatnya iman, rasa syukur dan ketaatan pada Sang Maha Pencipta adalah salah satu hikmah utama di balik bencana. Aceh juga secara tegas menerapkan syariat Islam bagi setiap umat beragama Islam di Aceh. Masyarakat Aceh kembali disadarkan untuk mau berjuang mengembalikan masa kejayaan Aceh abad 13-15 sebagai pusat pendidikan Islam dan wilayah perniagaan dan kebudayaan yang maju. Bendera-bendera ini masing-masing bertuliskan kata yang artinya damai dalam bahasa negara masing-masing. Ya, inilah hikmah yang sangat besar pasca bencana tsunami. Perdamaian. Konflik selama 30 tahun menyebabkan jatuhnya banyak korban berakhir setelah tsunami. Pada 15 Agustus 2005, terjadi penandatanganan nota kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia. Selain itu, banyaknya pihak dan negara yang bekerja sama membantu Aceh, menunjukkan dengan perdamaian kemajuan akan lebih mudah dicapai. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Waktu yang kita miliki sekarang adalah harta yang berharga. Sementara cinta kasih adalah yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan ini. Peristiwa tsunami membuat orang belajar dari pengalaman hidup untuk mengisi waktu yang ada saat ini dengan perbuatan cinta kasih. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 08777 407 3799 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Patricia Lawford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam perdamaian dan sampai jumpa.